Karena 5 tahun sekali kita memberikan suara, ya itu 5 menit di TPS menentukan 5 tahun ke depan. Tapi kepentingan itu adalah tali silaturahim. Karena tidak diukur oleh 5 tahun momentum itu. Nah, itu saya selalu sampaikan, jangan sampai masyarakat kita ini membeli kucing dalam karung. Lebih kepada edukasi bagaimana kita memilih dan memilah. Jadi ketika memang mau memilih, pilah dulu siapa yang mau kita pilih. Ya? Iya. Oh, Gus Iip selain ngunjungin, ngundang balik. Ngundang balik. Ini. Iya. Selama 5 tahun, jadi dijaga tuh. Dijaga. Yang mau main ke rumah kita terima, tapi sambil itu tetap jalan ke dapil. Wah, keren. Kita ada salah satu program yaitu kampung mengaji, Pak Imam. Kita tawarkan karena kampung mengaji ini poinnya lebih kepada literasi. Bukan cuman istilahnya kita berpikiran tentang kita belajar mengaji Al-Quran, tapi kita juga lebih mengkaji kepada edukasi tentang pentingnya digitalisasi, tentang pentingnya bagaimana kita siap dalam tantangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, nggak gitu lah ya. Guys, makasih udah nonton lagi podcast kita. Hari ini kenapa semangat? Karena yang datang nih anak muda. Mungkin menurut saya salah satu yang terbaik di P3 karena masih muda tapi udah petahana. Mengawali karir politiknya dari bawah dan bukan di dapil yang mudah. Ya pada dasarnya semua dapil nggak ada yang mudah, tetapi Banten 1 tuh rasanya something begitu. Kalau menurut saya langsung aja bersama saya ada Gus Iip Miftahul Khairi. Assalamualaikum Gus. Aduh Gus, makasih. Saya tahu Gus sekarang kan di Komisi 10 ya? Ya, betul. Kemudian pasti harusnya lagi seru-serunya di dapil karena kampanye sudah berlangsung, kita ada di tengah suasana kampanye, pasti banyak pertemuan dengan tim, dengan relawan, dengan masyarakat gitu ya. Tapi masih mau menyempatkan hadir. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Amin. Gus, sebagian orang pasti kenal dengan Gus, apalagi di dapil, karena dapil 1 itu bukan dapil baru, kalau saya nggak salah ya, sebelumnya Gus sudah ada di dapil itu. Tetapi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Cerita yang singkat Gus. Gus ini sebenarnya siapa, kapan mengawali karir politik, di usia berapa, mungkin bisa menginspirasi. Selain Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Iip Miftahul Khairi. Ini alhamdulillah, syukur sekali saya hari ini diundang dalam podcast yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi ada hostnya beliau. Masya Allah. Ini saya terasa di 2019 ya? 2019 saya jadi kandidat capres. Ya. Oh kalau pakai itu nanti saya menitin nih. Ya, alhamdulillah. Memang pada dasarnya pertama saya berkarir di P3, artinya saya mencoba mengabdikan diri di P3 itu tahun 2014, Pak Imam. Pada saat itu background saya bukan pengusaha, saya bukan tokoh masyarakat, saya hanya seorang guru madrasah. Oh ya? Ya, guru madrasah pada saat itu karena memang kita melihat kondisi di dapil saya, kebetulan dapil 2 Kabupaten Serang. Kondisi di dapil saya itu memang cukup artinya tidak ada keterwakilan dari kaum madrasah, dari kalangan santri. Jadi sehingga saya mencoba memberanikan diri, mewakafkan diri saya untuk menjadi jembatan para keluarga besar madrasah dan santri. Itu DPRD saat itu? DPRD. Belum DPR RI ya? Belum DPR RI. Oke. Jadi alhamdulillah 2014 saya diberikan kepercayaan dan menjadi mendapatkan suara terbanyak ketiga ya di tahun 2014, dan alhamdulillah seberjalannya waktu saya diberikan amanah oleh DPP untuk. Sebelum ke situ Mas, itu dulu usia berapa Mas ikut DPRD itu? 24 tahun ikut? 24. Menang ya Masya Allah ya? Alhamdulillah, masih bujangan. Waduh, kalau sekarang udah berapa? Nanti itu disampaikan setelah ini aja acara. Takut istri lihat. Jadi 24 tahun
nyalon, terus terpilih di DPRD. Mas, sebelum nanti ngomong DPR RI, itu dulu tadi udah sampaikan ya soal di situ nggak ada perwakilan. Tapi keresahannya apa? Kenapa harus ada perwakilan? Kan biasanya orang berangkat dari situ kan, ada keresahan, ada yang ingin diperjuangkan. Waktu itu apa, Mas? Iya, pada saat itu karena memang kita ini di zona industri, ya. Dan memang industri itu terlihatnya memang tidak bermanfaat untuk atau tidak ada jembatan untuk menyerap aspirasi dari madrasah ataupun dari santri. Ya, jadi sehingga dari situ niatan saya untuk mengabdikan diri dan ingin menjembatani bagaimana industri ada kebermanfaatan untuk madrasah dan santri, pesantren. Di situ. Oh, jadi awalnya di situ ya? Ya, awal di situ. Karena keresahan mereka dengan industrisasi, tapi ketika memang tidak ada kemanfaatan dari industri terhadap pengembangan madrasah ataupun pesantren, nah ini akhirnya para santri dan saya juga mencoba ingin bagaimana kehadiran investasi ini menjadi sebuah nilai tambah untuk pengembangan pesantren dan madrasah. Apalagi kadang-kadang industri kan biasanya ada ekses negatif ya. Misalnya pencemaran udara dan seterusnya. Dan nggak lucu juga kalau industrinya maju tapi masyarakatnya miskin gitu ya. Kan lucu gitu ya. Itu keresahan masyarakat waktu itu. Karena memang kita ingin coba menjembatani, karena kan ada kewajiban perusahaan tentang CSR. Nah, itu yang saya coba jembatani agar pondok pesantren ataupun madrasah itu mendapatkan nilai dari CSR itu. Ke situ. Oke, sekarang akhirnya masuk ke RI. Ya, alhamdulillah. Oh, itu tahun berapa tuh berarti? 2019. Oke, jadi satu periode di DPRD, habis itu naik ke RI langsung 2019 dan dapat juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Dan 2019 itu bukan dapil yang asik, dapil yang penuh dengan warna. Kalau kami menyampaikan di sana itu dapil neraka. Itu dapil berapa? Dapil 1, Banten 1. Oh, Banten 1 tuh terkenal kalau di Banten dapil berat. Dapil itu. neraka. Karena kita harus, ya ini udah bukan rahasia umum. Iya. Di sana dinasti bermain. Ada di dapil 1 itu Lebak Pandeglang ini terbagi kedua ketokohan ya, yang memang hilarisasi kepemimpinannya itu sampai dasar. Iya, makanya saya masuk ke situ ya, alhamdulillah P3 tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Itu ya tentu kalau strategi nggak bisa dibongkar semua ya. Tapi mungkin apa ya, yang hal-hal yang sifatnya normatif dan idealisme gitu ya. Apa yang bisa di-share ke publik, Mas? Kenapa di tengah, ini mudah-mudahan bahasanya nggak keberatan ya. Saya nggak tahu padanannya hegemoni itu apa ya. Tapi di tengah hegemoni suasana di sana yang didominasi oleh aktor-aktor politik lokal yang punya dinasti, gimana caranya meyakinkan masyarakat waktu itu, Gus? Pada dasarnya kan karena memang ini masyarakat, saya selalu menyampaikan terhadap masyarakat bahwa kepentingan itu jauh lebih besar daripada momentum. Karena saya katakan ketika memang berbicara momentum itu adalah pemilu. Karena 5 tahun sekali kita memberikan suara, ya itu 5 menit di TPS menentukan 5 tahun ke depan. Tapi kepentingan itu adalah tali silaturahim. Karena tidak diukur oleh 5 tahun momentum itu. Itu saya selalu sampaikan. Jangan sampai masyarakat kita ini membeli kucing dalam karung. Saya setiap hari mencoba meyakinkan masyarakat semuanya dengan lebih kepada edukasi bagaimana kita memilih dan memilah. Jadi ketika memang mau memilih, pilah dulu siapa yang mau kita pilih. Karena ini menjadi suatu hal yang dasar, yang menjadi yang penting. Karena jangan sampai masyarakat itu nggak tahu ketika memang tupoksi kita sebagai jembatan aspirasi ataupun perwakilan dari masyarakat itu harus tahu siapa yang diwakilinya, rumahnya di mana. Sederhananya Gus Iip tuh rajin turun gitu ya? Ya, rajin ketemu masyarakat itu kuncinya. Alhamdulillah kuncinya. Karena saya selalu menyampaikan gini, mungkin ini ini saya selalu mencoba ketika memang ada salah satu masyarakat atau tokoh agama
ataupun tokoh adat yang saya kunjungi, saya meminta kepada beliau tolong kunjungi rumah saya. Oh iya? Iya, Oh, Gus Iip selain ngunjungin, ngundang balik gitu? undang balik. Oh, menarik. Terus. Karena memang saya beranggapan ketika memang keterwakilan tanpa tahu rumahnya di mana, backgroundnya apa. Ini kan kalau di rumah kita udah nggak bisa tuh. Anggaplah kalau misalnya kayak yang lagi tren pencitraan atau apa, kita udah nggak bisa kalau di rumah. Betul, betul. Apa adanya kita. Di rumah pakai sarung ya bakal ketemu kita pakai sarung gitu kan? Iya. Nah, itu masyarakat akhirnya ya terbuka. Percaya gitu ya? Terbuka pemikirannya. Jadi pentingnya kita tidak salah dalam memilih. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Makanya ketika memang berbicara pergerakan ataupun konstelasi pemilu, saya sampaikan. Ini kita berbicaranya tentang dulur. Kalau di Banten itu tali apa istilahnya keikatan keluargaan itu dulur. Ya, jadi Kerabat tuh dulur gitu? Ya, kerabat tuh dulur. Jadi saya selalu menawarkan tentang duduluran. Itu duduluran menurut saya tidak akan sempurna ketika memang tali silaturahimnya tidak sampai menjangkau rumah kita. Dan ini melampaui batas kontestasi setiap pemilihan umum doang ngelakuin ini. Iya. Selama 5 tahun, jadi dijaga tuh. Dijaga. Yang mau main ke rumah kita terima, tapi sambil itu tetap jalan ke dapur. Wah, keren. Alhamdulillah. Beneran nih Mas? Insya Allah. Ini kalau nggak terkonfirmasi, taruh di kolom komentar ya. Tapi sebaliknya ya, kalau terkonfirmasi nih, beliau begitu di dapil, tolong taruh juga di kolom komentar, biar adil gitu. Karena ini contoh bagus. Karena kerja politik kan harusnya kayak gitu. Betul. Bukan nggak pernah ada di dapil, tapi menang. Betul. Menangnya serangan fajar, kan nggak kayak gitu juga. Betul. Maksudnya nggak sehat bangsa ini kalau cara mainnya terus begitu gitu. Iya, kalau berbicara transaksional, saya sepakat dengan kemarin saya mendengar salah satu pimpinan partai menyampaikan bahwa 2024 itu lahan transaksional pemilu itu. Karena semuanya selalu menawarkan transaksional saja. Nah, kalau saya secara pribadi saya tidak sepakat dengan itu. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya katakan ketika memang masyarakat ini masyarakat hanya ingin tahu dan ingin lebih tahu politik ini seperti apa. Dan keterwakilan mereka menggunakan hak pilih itu untuk apa? Nah, itu lebih kepada, menurut saya lebih ke arah sana. Jadi konstituen kita tuh nggak sereceh itu ya? Enggak. Saya setuju loh. Enggak. Buat saya ya, kalau ada orang nih politisi yang cuman datang, bahkan nggak pernah datang, tapi langsung guyur uang, itu melecehkan. Asli loh, itu melecehkan orang kita yang mungkin berkebutuhan, mungkin miskin, dan dilecehkan hak pilihnya dengan cara cuma disumpal uang tanpa diajak ngobrol, tanpa apa. Itu kan menurut saya itu loh, apa namanya? Itu terlalu kasar takutnya. Tapi apa ya, saya ngerasa itu pelecehan gitu. Iya, karena kemarin kejadian di dapil saya. Masyarakat, artinya tokoh masyarakat juga tidak menyukai kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Khususnya tentang kemarin ada polemik tuh di dapil saya tentang pembangunan rumah ibadah. Nah, saya sampaikan, kenapa kita harus menolak? Kan tingkat moderasi kita Pancasila sudah diajarkan. Tapi ada poin penting saya katakan. Ini kan semuanya juga tentang perizinan. Ya, tentang perizinan. Nah, akhirnya kan mereka menyalahkan si pimpinan kepala daerah itu. Saya katakan jangan menyalahkan kepala daerah. Terus siapa yang kita salahkan? Yang milih kepala daerahnya. Itu kan lebih konsekuensinya. Kalau misalnya emang kita memilih, berarti kan kita salah. Iya. Itulah poinnya kenapa kita memilih dan memilah. Itu. Wah, tuh bagus tuh. Itu pendidikan politik ya. Betul. Buat masyarakat. Nih, kalau salah milih, tuh lihat aja tuh. Iya. Yang harusnya punya pemimpin yang bisa bikin jalan malah nggak bisa bikin jalan. Yang harus bisa bikin tempat ibadah malah nggak bisa bikin. Betul. Gara-gara salah kan. Iya. Oh, menarik. Gus, sekarang cerita soal ini Gus, soal dapil Gus. Apa yang terjadi 5 tahun kemarin dan apa yang Gus Iip bayangkan 5 tahun ke depan? Karena memang kan gini. Ini kita memang pada dasarnya di dapil saya ini investasi sudah mulai masuk, sudah mulai berdatangan, apalagi dengan infrastruktur yang mudah. Kalau dulu saya mau ke Ujung Kulon atau mau ke daerah Sumur sana Pandeglang itu menghabiskan 4 jam. Sekarang berapa? Kalau sekarang karena memang sudah ada
kemudahan tol, ya ada tol sudah terbangun, itu sekitar 2 jam. Itu memangkas 2 jam. Nah, ini tantangan ke depan. Ini memang investasi sungguh luar biasa. Cuman terkadang saya pun berpikir ketika memang kita hanya menjadi penonton di rumah kita sendiri, Lucu itu. lucu. Nah, makanya saya terkadang selalu mengkaji, karena pada di saya itu ada yang namanya itu rumah aspirasi IMK. Kita membuat salah satu IMK program itu apa? IIP Miftahul Khoir. Nah, itu. Oke. Singkatan nama saya. Oke. Kita ada salah satu program yaitu kampung mengaji, Pak Imam. Kita tawarkan karena kampung mengaji ini poinnya lebih kepada literasi. Bukan cuman istilahnya kita berpikiran tentang kita belajar mengaji Al-Qur'an, tapi kita juga lebih mengkaji kepada edukasi tentang pentingnya digitalisasi, tentang pentingnya bagaimana kita siap dalam tantangan ke depan. Karena transformasi digital itu setiap hari selalu berjalan. Ketika memang kita tidak tahu tentang manfaat dan untungnya kita menggunakan digital, ya menurut saya ngapain kita harus bermain digital? Jadi mengajinya itu nggak hanya tekstual baca kitab kuning, jadi dikembangkan ya? Dikembangkan. Saya selalu kalau kita ini Basul Masail kalau di ini, kita coba dari semua, dari kajian-kajian kitab kuning sampai buku-buku, sampai kalau kita kan selalu ada tuh buku 4 pilar. Nah, itu kita selalu sisipkan di setiap pengajian ke para santri, ke para kiai. Kadang makanya juga mereka aneh, kok ini selain kitab kuning ada buku 4 pilar juga, ini maksudnya apa? Saya bilang kita kaji bareng-bareng, kita samakan coba dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh para kiai, para ulama tentang tatanan bersyariat, ya, dengan ilmu kenegaraan. Karena memang tantangan ke depan transformasi digital dan tantangan investasi ini harus menguntungkan bagi kita. Gitu. Jadi yang dilihat itu jangan sampai saudara-saudara Dapil 1 tuh penonton ya. Betul. Bukan pemain, bukan tuan rumah Bukan yang harusnya mendapatkan manfaat. Gus, mau tanya lagi. Kalau kondisi di sana itu, ini kan saya awam ya Gus ya, jadi mohon maaf kalau salah. Itu kondisi masyarakatnya gimana? Cukup sejahtera atau masalah hal-hal dasar masih jadi problem, misalnya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, gimana kondisi di sana, Gus? Jadi, artinya gini, kalau saya melihatnya ini kan terkadang wallahu alam siapa yang salah, siapa yang apakah memang kurang terjadinya pembinaan ya. Karena memang di dapil saya itu ada 2 problem sebenarnya yang harus kita segera saya minta ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selesaikan. Yaitu pertama infrastruktur. Oh, Yang masih kedua, ya? Infrastrukturnya apa, Gus? Infrastruktur Persisnya jalan. apa? Jalan ya? Jalan itu kalau ke daerah Pandeglang, Pak Imam, itu kita masih kalau mobil itu ya mungkin kita baru bisa jalan kalau ada bantuan tenaga manusia, yaitu dorong. Oh iya. Karena memang jalannya itu belum layak untuk dilewati oleh kendaraan. Masih ada yang tempat Masih kayak gitu? ada seperti itu. Itu banyak. Nah, yang keduanya pendidikan. Karena kita tahu bahwa di Banten itu, di Lebak Pandeglang, di Banten 1, itu masih banyak yang putus sekolah. Nah, ini makanya pentingnya kita ini memberikan satu support. Bukan hanya support secara moral, tapi lebih kepada support tentang bagaimana mereka termotivasi dan menjadi mandiri. Karena kalau di Dapil Lebak Pandeglang, kalau saya katakan kalau masalah perekonomian, ketika memang infrastruktur memadai, mereka sangat hebat dalam usaha. Karena? Ya karena memang semua sumber dayanya ada. Oke, misalnya? Ya kayak semacam di sana pertanian Bagus subur, bagus. Oh. Buah-buahan ada. Tapi ketika memang infrastrukturnya
itu kan lebih berat di ongkosnya Da- dibandingkan oke. jualnya. Istilahnya mau dari kebun ke pasarnya tuh sulit gitu ya? Sulit, mahal. Belum Biaya pariwisata ongkosnya. juga ya? Gus ya? Pariwisata di sana terkenal Pantai Sawarna. Yang ikonik banget pantainya itu pasirnya itu berwarna pink. Pink itu ya? Iya. Terus Tanjung Lesung Ya itu terkenal ya. terkenal. Oke, oke. Gus di Komisi 10 tuh partnernya siapa aja ya? Hmm, Mitra kerja? pendidikan, Oh berarti Kemendikbud. cocok ya sebenarnya. Kemendikbud terus? pariwisata, Kemenkrab, Oh cocok banget ya. sama Kemenpora. Oke, oke. Itu perpustakaan dan ya memang pada dasarnya kenapa saya ingin di Komisi 10 karena nilai tentang edukasinya ada dan tentang pembinaan untuk kelanjutan peningkatan SDM di dapil saya pun ada, tentang kepariwisataan mereka lebih bagaimana caranya ini memanfaatkan sumber daya alam ini bisa menjadi penunjang kehidupan mereka. Oke, oke. Gitu. Gus, konkretnya 5 tahun ke belakang, Gus berhasil apa aja untuk apa yang pernah diberikan ke dapil? Kalau saya sih belum, kalau ketika memang berbicara tentang apa yang saya lakukan ke dapil, saya katakan saya belum melakukan apapun. Karena bagaimanapun ketika memang kita selalu bertemu dengan masyarakat, keluhan masyarakat itu selalu ada. Cuman yang saya bisa lakukan ketika memang saya bisa memberikan untuk pendidikan, beasiswa, Oh beasiswa sudah. Untuk pesantren kita bantuan operasionalnya. Terus untuk infrastruktur kita perjuangkan untuk pembangunan jalannya. Hanya itu saja saya bilang. Dan ketika memang berbicara kalau Pak Imam tadi ada kepuasan sendiri kah atau apa, saya katakan masih sangat belum puas. Karena PR-PR di masyarakat ini karena memang dengan dinamika dan dinamisnya masyarakat itu selalu bermacam-macam. Saya kemarin memberikan beasiswa itu sekitar 22.000 beasiswa. Wow. Itu di bulan Desember ini, insya Allah alhamdulillah mereka merasa sangat berterima kasih dan sangat merasa terbantu. Karena kita juga ingin ada upaya bagaimana mereka ini menyelesaikan kewajiban sekolah mereka. Nah, kalau 5 tahun ke depan, apa yang mau dijanjikan atau apa yang mau ditaruh selama 5 tahun ke depan apabila misalnya amanah ini ada di Gus Iip lagi? Ya, 5 tahun ke depan saya berharap bahwa pendidikan itu merata. Dan yang keduanya infrastruktur ini terbangun dengan baik. Jadi menjadi penunjang ekonomi untuk masyarakat kita. Dan pesantren ini lebih kepada menjadi pesantren yang memang betul-betul mampu bersaing secara digital. Open tentang masalah digital karena memang menjadi sangat penting. Jangan sampai di masyarakat di Dapil Banten 1 itu menggunakan digital hanya untuk lebih kepada kayak buka kesenangan-kesenangan yang tanpa ada manfaat lebih banyak. Iya, seperti itu. Gus, ini saya cuma mau memperkuat narasinya Gus Iip ya. Kebetulan kita ada tim riset juga yang meriset dapil. Di sini tuh kita punya data dari BPS, penduduk Pandeglang itu yang usianya 15 tahun ke atas, uniknya didominasi oleh lulusan SD sederajat itu 42,99%. Betul. Kemudian SMP-nya 22,79%, SMA SMK derajatnya hanya 12,77%, tamatan universitas hanya 2,84%. Jadi memang ini angka-angka yang masih harus diperjuangkan ya Gus ya. Betul. Makanya beasiswa itu menjadi salah satu program unggulan sebenarnya Gus ya. Betul. Betul. Makanya ya alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan pimpinan fraksi, saya sampaikan. Karena memang di dapil saya masih banyak yang putus sekolah. Dan alhamdulillah karena memang kepedulian P3 kepada keberlangsungan pendidikan. Jadi alhamdulillah insya Allah di tahun depan kita punya program 68.000 siswa yang akan kita berikan beasiswa. Itu karena memang ya kita juga itu dari semua tingkatan. SMA, SMP dan sampai SD.
Karena kita melihat bahwa ini kan kalau di problem di kami di Dapil 1 itu Pak Imam, lebih banyak karena memang mereka berpikiran ngapain harus sekolah ketika memang itu hanya menjadi, artinya gini, orang tuanya ini kan sudah memang dalam kondisi yang tidak mampu, ya kan. Nah mereka karena memang mereka ini masyarakat yang tradisional, itu berpikirannya bagaimana cuman bisa membantu orang tua. Jadi belum terbuka wawasannya, belum terbuka Gus ya? wawasannya. Dan ditambah karena perekonomiannya. Nah ini makanya ketika memang ada beasiswa yang saya tawarkan, akhirnya masyarakat itu merasa bahwa ini solusi. Mereka juga tidak mau anak-anaknya itu putus sekolah. Tapi karena memang biaya, sehingga mereka terpaksa. Nah dengan beasiswa ini mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk orang tuanya dan anaknya. Apalagi Gus Iip ini kan backgroundnya pengajar ya, jadi tahu betul kenapa pendidikan itu sebenarnya bisa membuka peluang kita lebih sukses ya Gus ya. Kalau kita nggak berpendidikan, bukan yang nggak bisa sukses. Misalkan ada ya klaim, lihat tuh Bill Gates, emang sekolah. Lihat tuh Mark Zuckerberg, emang sekolah. Lah kalau caranya kayak gitu, itu berapa persen dari keseluruhan populasi? Saya rasa nggak lebih dari 1% juga. Betul. Sebagian besar orang yang sukses itu orang yang terdidik. Betul. Jadi jangan terjebak juga gitu. Apa namanya, teman-teman kan kadang-kadang kita buru-buru ya menyimpulkan, wah itu nggak belajar juga sukses. Ya itu berapa persen gitu. Realitasnya lebih banyak yang sukses yang ini. Gus, ini saya lagi-lagi pengen memperkuat. Gara-gara ekonominya nggak bagus, gara-gara pendidikannya nggak bagus, ada juga data bahwa Lebak itu di peringkat ketiga tertinggi kasus kekerasan terhadap anak di Banten. Betul. 140 kasus, naiknya itu 106%. Betul. Itu kan apa ya? Buat saya sih itu ekses. Ya. Bukan di situ akar masalahnya. Jangan akar masalahnya kan di ekonomi, di pendidikan ya Gus ya. Karena ekonomi sulit, pendidikannya akhirnya nggak terjangkau, gara-gara nggak berpendidikan akhirnya melakukan kekerasan terhadap anak misalnya. Betul. Gitu. Betul. Iya kadang kan kalau masyarakat tradisional itu terkadang katanya ketika memang kita tidak bisa memberikan edukasi melalui mulut kita, berarti kan harus pakai tangan kita. Nah di situ kadang-kadang saya katakan itu suatu hal yang salah. Nah, karena bagaimanapun masyarakat anak-anak kita ini kan bukan cuman istilahnya kita harus dengan cara kekerasan mereka harus ini, karena memang kurangnya edukasi. Iya. Memang saya selalu ketika memang ke dapil ada yang masyarakat yang berbicara saya salah Pak, di TV saja disampaikan mumpung masih gratis mimpilah setinggi-tingginya. Ya kan ada bahasa istilah kayak gitu katanya. Kita ya mending kalau meskipun kita nggak bisa ngelakuin ya kita mimpi aja Pak katanya. Saya bilang kalau misalnya mimpi aja ya tidur aja, nggak usah makan, nggak usah ngapain, tidur aja. Kalau misalnya memang kita selalu punya prinsip tentang bagaimana kita ingin sukses tanpa meraih dengan kerja keras, itu nonsens. Jadi saya selalu menyampaikan jadilah perintis, jangan pewaris. Kalau misalnya memang perintis kita memang apa yang kita hasilkan dari rintisan kita, itu ada kepuasan, nilai kepuasan tersendiri. Tapi harus ditunjang edukasinya. Itu. Ini karena habis debat ya tadi malam kan Mas Ganjar di closing statementnya kan cerita ya. Betul. Bapaknya tuh polisi rendahan, begitu juga Prof Mahfud, ASN rendahan. Kemudian yang membuka pintu mereka sukses itu pendidikan. Betul. Dan nggak usah jauh-jauh ke sana, saya pun ngerasa begitu. Mas. Betul. Saya bukan dari keluarga mampu, bapak saya STM, ibu saya SMP. Mereka cuma punya visi anaknya nggak boleh kayak mereka. Mereka anaknya terdidik dan mereka alhamdulillah bisa sekolahkan saya sampai S1, S2 saya cari sendiri. Dan itu membuka ruang lebih lebar untuk peluang lain. Betul. Kan gitu ya? Betul. Ya? Saya sepakat sekali. Karena memang kan ya tadi, kenapa saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar pada saat debat closing statementnya. Karena bagaimanapun, kita ini kayak saya anak ASN, hanya batas ASN. ASN madrasah. Ya, ibu saya itu PNS madrasah. Di Ibtidaiyah. Nah, pasti itu gajinya nggak seberapa kan? Ya. Ini bukan bermaksud merendahkan ya? Nggak apa-apa, memang betul faktanya begitu. seperti itu. Faktanya seperti itu. Nah, ketika memang kita tahu bahwa orang tua kita
Ya anggaplah itu alhamdulillah bisa membesarkan kita sampai sekarang ini. Iya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mampu membanggakan orang tua kita? Betul. Pak Ganjar tidak pernah terpikir menjadi calon presiden kan? Iya. Jadi gubernur aja kata beliau tidak pernah terpikir. Betul. Tapi karena saking kerja kerasnya dan motivasinya, apalagi tentang mereka untuk pemberdayaan masyarakatnya luar biasa, ya itulah akhirnya sekarang jadi calon presiden. Jadi anak-anak muda di Banten sekolah ya setinggi-tingginya gitu ya. Dan kalau nanti ada beasiswa dari Gus Iip, ambil kesempatannya. Jangan sia-siakan kesempatan karena berpendidikan atau mengecap pendidikan itu pintu kalian sukses. Setuju Gus ya? Setuju. Karena nanti di tahun depan pun kita ada program beasiswa kuliah itu sekitar 500 orang. Terus untuk beasiswa sekolah kita ada 68.000. Oh, alhamdulillah. Itu 68.000. Ya, semoga Gus Iip bisa meraup suara sebanyak-banyaknya sehingga on board lagi. Syukur-syukur berarti kalau bisa di Komisi 10 lagi itu juga yang diharapkan mungkin ya, karena bisa. Ya, tapi saya sudah minta ke pimpinan. Saya minta di Komisi 10 aja. Karena memang cocok juga dengan kebutuhan dapil kan, Gus. Betul. Apa yang bisa diperjuangkan ya. Betul. Oke, Gus. Sekarang waktunya sudah hampir habis, udah ada yang ngasih kode. Ini pertanyaan cepat aja Gus ya. Oke. Menjaga kekuasaan atau berbagi kekuasaan? Berbagi kekuasaan. Nggak ada kekuasaan absolut ya. Betul. Karena apa namanya? Kekuasaan tuh tends to corrupt kan. Betul. Absolute power, absolutely corrupt. Kekuasaan ada waktunya. Ada waktunya. Dan kalau kita terlalu serakah tuh biasanya nanti nggak baik untuk diri kita sendiri. Sepakat. Memimpin dengan hati atau dengan akal, Gus? Dengan hati. Pilih keputusan yang tepat apa keputusan yang populer? Keputusan yang tepat. Walaupun nggak populer? Walaupun nggak populer. Karena kita lihatnya dari dampak. Saya seneng nih, ini politisi yang ideal ya. Ini saya pernah, Gus, jadi one day salah satu gubernur lah saya cukup dekat di DKI. Ya. Jadi saya cukup dekat secara pribadi ya. Jadi saya pernah misalnya sama dia bepergian ke luar negeri gitu ya. Terus saya cerita, Pak, ya one day dia jadi ambasador, jadi apa namanya duta besar. Excellency, nggak kepengen kayak duta besar yang lain saya bilang. Maksudnya gimana? Duta besar yang lain itu populer saya bilang. Ada yang ciptakan rekor sekian ribu, misalnya pemain angklung di mana gitu. Yeah. Dan seterusnya, jadi populer gitu, kerjanya terlihat. Terus dia bilang gitu, kalau cuma populer nggak kasih dampak buat apa? Iya. Itu cuman lipstick dia bilang. Wah saya, tapi Anda politisi sih gitu. Jadi kadang-kadang gitu Bang ya, maksudnya pilihannya tuh itu ya. Kadang-kadang hal-hal yang nggak populer itu sebenarnya dibutuhkan, tetapi kinerja bisa nggak terlihat. Tapi di saat pilihannya itu kontras ya, memilih yang tidak populer asal membawa kebaikan tuh oke sebenarnya. Iya, karena bagi saya gini, Pak Imam, ketika memang kita berbicara tentang keterwakilan atau legislatif, menurut saya lebih bagusnya kita berdampak untuk masyarakat langsung. Karena masyarakat itu selalu ketika memang ada apa yang kita lakukan, itu selalu tertanam di hati, bukan cuma di mulut. Jadi percuma populer, karena bagi saya prestasi dalam politik itu terpilih, bukan cuma pintar ngomong. Itu bagi saya. Oke. Masuk. Nah ini Gus, dalam mengambil keputusan Gus, biasanya kolaboratif atau mengambil keputusan sendiri? Kolaboratif ya. Jadi senang mendengarkan tim. Betul. Mungkin ada masukan masyarakat, itu lebih disukai dibandingkan punya keyakinan sendiri, ini pasti benar. Saya sepakat. Karena bagaimanapun saya tidak bisa bilang pemikiran saya atau otak saya ya cuma satu. Itu belum tentu semua mampu menerima otak saya. Tapi ketika memang ada otak saya ada 6 atau 7 orang, itu saya meyakini keputusannya itu sudah sangat matang. Lebih lengkap ya Gus? Lebih lengkap. Itu. Terakhir Gus, memimpin dengan hati atau memimpin dengan itu udah di atas tadi ya? Hati atau di akal? Berarti udah. Oke. Makasih Gus. Nih sekarang kita masuk segmen terakhir. Namanya Hai Anak Muda. Ya.
Hai Anak Muda ini simple, cuman Hai Anak Muda titik-titik. Nah, titik-titiknya itu Gus yang tambahkan. Boleh motivasi, boleh himbauan. Kalau makian jangan, karena nanti nggak dipilih. Ya, jadi Hai Anak Muda, nanti Gus arahnya ke sini. Ya. Silakan Gus. Hai Anak Muda. Hai anak muda. Kalau saya jargonnya muda peduli mengabdi. Kita punya kelebihan kita adalah muda. Yang keduanya kita adalah peduli. Kenapa kita harus punya jiwa peduli? Karena teman-teman kita banyak, saudara-saudara kita banyak, keluarga kita banyak. Kenapa mengabdi? Ketika memang peduli tidak dibarengi dengan pengabdian, menurut saya nol. Itu aja. Wah, keren. Apa tadi? Pemuda itu harus peduli, muda peduli mengabdi. muda peduli. Kalau sekarang, kalau boleh tahu, Gus usia? Sekarang 34. 34 udah anggota dewan ya. Aduh. Masya Allah. Mudah-mudahan amanah. Gus. Amin, amin, amin. Jabatan yang diberikan Allah mudahan bisa memberikan dampak sebesar-besarnya, seluas-luasnya buat orang banyak, bukan untuk diri pribadi atau golongan. Kabul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses. Sama-sama. Obrolan yang menyenangkan. Dan insya Allah nanti kita blast ke teman-teman yang ada di Banten, Dapil 1. Kalau kalian suka, kalau kalian percaya dengan beliau, jangan lupa coblos tanggal 14 Gus Iip. Mudah-mudahan beliau amanah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau video ini menarik buat kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Ya.